Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan sebagai berikut. Di sini kami akan menyampaikan teori knowledge bender model promosi kesehatan. Dimulai dari biografi knowledge bender. Lahir pada 16 Agustus 1941 di Lincing, Majikan. Bender merupakan anak sematawayang dari orang tua yang mendukung pendidikan kepada perempuan. Riwayat pendidikan tahun 1962. Menerima gelar diploma dari Sekolah Keperawatan di West Suburban Hospital di Oak Park dan kemudian bekerja di unit medikal bedah dan berlanjut ke unit pediatrik di Rumah Sakit Majikan. Menerima gelar sarjana keperawatan tahun 1964 di Michigan State University dan 1965 menamatkan gelar masternya dan tahun 1969 menyelesaikan program doktoralnya bidang psikologi dan pendidikan di Rush University. Menjabat wakil dekan di Sekolah Keperawatan University of Michigan. Bender mempromosikan penelitian interdisipliner, penelitian berbasis sains, dan menautkan penelitian dengan peramuan kebijakan kesehatan. Pengertian teori knowledge bender. Hampir semua lapisan di bidang pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan promosi dan preventif atau pencegahan kesehatan dilakukan oleh para perawat. Oleh karena adanya promosi dan preventif kesehatan yang cenderung dilakukan dan diupayakan oleh perawat, inilah lahir sebuah teori dan modal konseptual dari knowledge bender yang berjudul Health Promotion Model atau model promosi kesehatan. Model promosi kesehatan ini merupakan sebuah teori yang menggabungkan dua teori, yaitu teori nilai harapan dan teori kognitif sosial. Teori Bender tentang model promosi kesehatan ini konsisten dan berfokus pada pentingnya promosi dan pencegahan kesehatan untuk dilakukan guna peningkatan kesehatan klien atau masyarakat yang lebih baik dan optimal. Selanjutnya, teori pemahaman untuk promosi kesehatan dan proteksi kesehatan. Berikut ini penjelasan mengenai dua teori yang menjadi komponen terbentuknya teori model promosi kesehatan. 1. Teori nilai harapan. Menurut teori ini, perilaku sehat klien maupun individu secara pribadi bersifat rasional atau ekonomi. Secara rasional, individu akan bertindak sebagaimana mestinya dalam mencapai sebuah apa yang mereka inginkan, dan juga mereka cenderung akan mempertahankannya ketika keinginan tersebut telah dicapai, yaitu dengan cara meningkatkan hasil yang ingin dicapai yang disebut sebagai nilai personal yang positif. Peningkatan berdasarkan informasi yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Individu tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak berguna dan tidak bernilai bagi dirinya. Yang kedua, teori kognitif sosial. Teori ini lebih cenderung sebagai model interaksi atau antara individu dengan lingkungan individu lain yang melibatkan perilaku sebagai suatu hal yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dalam teori ini, setiap individu harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam membina hubungan dengan lingkungan sekitar untuk mendukung proses adaptif.
Yang ketiga, The Theory of Interpersonal Behavior. Sebuah model perilaku meliputi efektif dan psikologis dalam kekuatan habit yang menerangkan perilaku ini merupakan faktor yang memberikan perhatian dalam model-model perilaku lain. Yang keempat, Cognitive Evaluation Theory. Motivasi manusia adalah dasar dari sebuah susunan dalam kebutuhan psikologis dari penentuan dirinya. Kompetisi dan hubungan interpersonal menentukan, dan motivasi intrinsik atau IM adalah konsep utama dalam teori motivasi intrinsik, energi dalam kebutuhan dirinya dan hubungan dalam kompetisi untuk nilai personal. Yang kelima, The Interaction Model of Change Health Behavior. Model interaksi kesehatan klien berfokus pada karakteristik klien dan faktor X pada klien untuk menyediakan keterangan secara komprehensif pada tindakan langsung pada pengurangan resiko dan promosi kesehatan. Yang selanjutnya, asumsi dasar dari promosi kesehatan. Pender menyatakan asumsi dasar HPM adalah manusia, lingkungan, dan kesehatan, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia mencoba menciptakan kondisi kehidupan melalui apa yang bisa mereka nyatakan dalam kesehatan mereka yang potensial. Kedua, manusia memiliki kapasitas untuk merefleksikan kesadaran diri, termasuk penilaian mereka terhadap kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, pertumbuhan nilai manusia diperhatikan sebagai bentuk positif dan usaha untuk mencapai keseimbangan personal yang dapat diterima antara perubahan dan stabilitas. Yang keempat, individu mengusahakan pengaturan yang efektif terhadap perilakunya. Yang kelima, individual secara kompleksitas biopsikososial berinteraksi dengan lingkungan. Perubahan lingkungan yang progresif akan terjadi sepanjang masa. Yang selanjutnya, proporsi model promosi kesehatan. Pertama, perilaku sebelumnya dan karakteristik yang diperoleh mempengaruhi kepercayaan dan perilaku untuk meningkatkan kesehatan. 2. Manusia melakukan perubahan perilaku di mana mereka mengharapkan keuntungan yang bernilai bagi dirinya. Ketiga, rintangan yang disarankan dapat menjadi penghambat kesanggupan melakukan tindakan suatu mediator perilaku sebagaimana perilaku nyata. Yang keempat, promosi atau suatu pemanfaatan diri akan menambah kemampuan untuk melakukan tindakan dan perubahan diri perilaku. Yang kelima, pemanfaatan diri yang terbesar akan menghasilkan sedikit. Selanjutnya adalah revisi model promosi kesehatan. Pertama, sikap yang berhubungan dengan aktivitas setiap manusia mempunyai karakteristik yang unik dan pengalaman yang dapat mempengaruhi tindakannya. Karakteristik individu atau aspek pengalaman dahulu lebih fleksibel sebagai variabel karena lebih relevan para perilaku kesehatan utama atau sasaran populasi utama. Yang kedua, komitmen rencana tindakan proses kognitif yang mendasar. 3. Kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan promosi kesehatan. Yang pertama adalah kelebihan. Keunggulan teori knowledge Pender dalam pemeriksaan kasus kudis atau scabies adalah di mana mampu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara tidak menggunakan barang secara bersama-sama.
lagi seperti sabun, handuk, dan peralatan seperti pakaian, serta mengetahui tata cara pengobatan penyakit kudis sehingga bisa terhindar dari penyakit serta komplikasinya. Di mana teori knowledge bender ini berfokus pada pentingnya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit adalah suatu hal logis dan ekonomis serta berperilaku. Pandangan teori knowledge bender ini, manusia mencoba menciptakan kondisi agar tetap hidup di mana mereka dapat mengekspresikan keunikannya. Manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadaran dirinya, termasuk penilaian terhadap kemampuannya. Manusia menilai perkembangan sebagai suatu nilai yang positif dan mencoba mencapai keseimbangan antara perubahan dan stabilitas. Setiap individu secara aktif berusaha mengatur perilakunya. Individu merupakan makhluk biopsikososial yang kompleks, berinteraksi dengan secara terus-menerus. Profesional kesehatan merupakan bagian dari lingkungan interpersonal yang berpengaruh terhadap manusia sepanjang hidupnya. Pembentukan kembali konsep diri manusia dengan lingkungan adalah penting untuk perubahan perilaku. Kelemahan teori knowledge bender ini menurut penulis adalah kurang lengkapnya poin-poin dalam pengkajian yang mencakup kajian tentang pasien dengan penyakit kudis secara spesifik, karena terlihat jelas aplikasi teori keperawatan ini hanya berfokus kepada perawatan pasien yang sakit, sehingga penulis sedikit kesulitan untuk menentukan diagnosa keperawatan prioritas. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan keperawatan memiliki peran untuk membantu klien, termasuk memberi pendidikan kesehatan sehingga mereka memiliki perilaku baru yang dapat memberikan dampak positif untuk kelangsungan hidupnya. Model promosi kesehatan oleh knowledge bender dengan menggabungkan kedua teori, yaitu teori nilai pengharapan dan teori pembelajaran sosial, yang memandang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit sebagai suatu yang logis dan ekonomis. Model promosi kesehatan memiliki asumsi bahwa manusia selalu mencoba menciptakan kondisi agar tetap hidup sehingga mereka dapat mengekspresikan keunikannya. Perilaku untuk meningkatkan kesehatan dilihat dengan memperhatikan perilaku sebelumnya, karena perilaku tersebut memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku promosi kesehatan yang akan dipilih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.